Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali walau hanya lewat dunia maya. Saudara, saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Walau sudah lewat dalam seminggu yang lalu, tapi biarlah kiranya semangat Paskah itu boleh tetap mengiringi hari-hari kita. Saudara-saudaraku, malam hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai 20. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini dan silakan saudara-saudara boleh menyimak. Yohanes 20 ayat 11 sampai 20. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka.
Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini yang akan kita renungkan bersama. Saudara-saudaraku, saya yakin 1 bulan ini begitu banyak perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Bukan hanya kehidupan kita pribadi, tapi juga dunia kita mengalami perubahan yang begitu drastis sekali. Saudara, perubahan ini membawa banyak hal dalam hidup kita. Mungkin sebagian dari kita masih bisa bersyukur karena dengan waktu-waktu ini kita bisa memiliki lebih banyak waktu bersama dengan keluarga, kita bisa hidup lebih sehat dan kita bisa lebih menikmati waktu-waktu yang ada. Tapi saya yakin dalam keadaan hari-hari ini tidak hanya itu yang kita rasakan, tapi kita juga mulai resah, gundah dengan semua yang terjadi, membuat kekhawatiran yang begitu besar dalam hidup kita. Yang faktor yang sangat terpengaruh tentunya itu perekonomian. Ada yang bergumul juga dalam pekerjaan, ada begitu banyak karyawan yang harus kehilangan pekerjaan mereka, kehilangan mata pencarian utama. Dan ini menjadi satu hal yang sangat kita gumulkan pada hari-hari belakangan ini. Mungkin ada juga yang bergumul dengan kesehatan. Di hari-hari seperti ini kita batuk sedikit aja udah parno. Ada yang bisa psikosomatis saking ketakutannya dengan virus-virus corona ini. Dan ada juga yang bergumul dengan kehilangan, kedukaan yang begitu dalam karena kehilangan orang yang terkasih di masa-masa seperti ini. Ini bukan satu hal yang mudah untuk dijalani. Saudara-saudara, apa yang sedang kita cari ketika malam hari ini kita mengikuti renungan malam ini? Apakah saudara yang setia mengikuti renungan malam setiap malam ini bisa menghilangkan kekhawatiran dan ketakutan kita? Saudara, saya yakin ketakutan dan kekhawatiran bukan hal yang mudah untuk kita singkirkan. Tapi bagaimana kita menemukan kelegaan di dalam situasi yang semakin menakutkan dan mengkhawatirkan ini? Oleh karena itu tema firman Tuhan malam hari ini adalah kelegaan dalam ketakutan. Mungkin keadaan akan tetap menakutkan, tapi kiranya firman Tuhan menjanjikan kelegaan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, seperti bacaan yang tadi kita baca, kilas balik pada peristiwa Jumat Agung sampai ke Minggu Paskah. Saudara, situasi itu mirip sama situasi kita pada saat ini. Apa yang dihadapi oleh murid-murid itu mirip. Mereka menghadapi perubahan yang begitu luar biasa terjadi dalam seketika. Mereka yang selama 3,5 tahun mengikuti Yesus, mereka menyaksikan pengajaran Yesus yang luar biasa, kuasa-kuasa Yesus yang luar biasa. Bahkan tepat seminggu sebelum itu, mereka mengiring Yesus ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Yesus dielu-elukan, diagung-agungkan. Mereka merasakan hal yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba semuanya berubah. Yesus ditangkap, disalib, mati, bahkan dikuburkan sebelum sempat dirempah-rempahi tubuhnya. Saudara, pribadi yang mereka pikir dapat mereka andalkan, mereka bisa ngikut Yesus selama ini dengan luar biasa, kini pribadi itu sudah terbaring kaku, dingin dalam kuburnya. Mereka ketakutan akan ditangkap. Ayat 19 tadi menjelaskan kepada kita, mereka berkumpul dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Mereka takut bahwa mereka akan ditangkap karena pengikut Kristus. Dan terlebih lagi, mereka juga sedang mengalami kedukaan yang begitu dalam karena kehilangan pribadi yang sangat mereka kasihi, yang begitu dekat dengan mereka selama ini. Saudara, kita melihat dalam teks bacaan tadi, Maria Magdalena itu sudah berjumpa dengan malaikat dan dilengkapi dengan cerita dari Injil-Injil lainnya seperti di Injil Matius bahwa kedua malaikat itu memberitakan berita kebangkitan kepada perempuan-perempuan termasuk Maria Magdalena. Tapi ketika ia berjumpa dengan pribadi Yesus, ia mengiranya sebagai penunggu taman, ia masih tidak menyangka bahwa kebangkitan itu adalah satu berita yang nyata. Sampai Yesus memanggil namanya Maria. Baru Maria menatap dan Maria bisa melihat Yesus sebagai pribadi yang selama ini ia cari. Dan perjumpaannya dengan Kristus itu memberikan satu kelegaan yang luar biasa. Duka cita, kekhawatiran, dan ketakutan digantikan dengan kelegaan ketika dia bisa melihat Kristus. Demikian juga dengan para murid yang mengunci diri di ruangan itu dengan penuh ketakutan, dengan penuh duka cita. Tapi ketika Kristus hadir dan menyatakan damai sejahtera di antara mereka, mereka
mendapatkan damai sejahtera itu. Mereka yang tadinya masih bingung, mereka yang tidak mengerti apa yang terjadi, tapi mereka kemudian mendapatkan kelegaan ketika berjumpa dengan Kristus secara langsung. Kristus memberikan damai sejahtera bagi mereka. Dan bukan hanya itu, perjumpaan itu juga mengubahkan mereka. Mereka yang tadinya ketakutan, kini kelegaan yang mereka miliki itu memberi mereka keberanian untuk tidak lagi bersembunyi, tapi justru memberitakan kebangkitan Kristus, hingga berita itu boleh kita dengar sampai hari ini. Saudara, perjumpaan mereka dengan Yesus yang bangkit memulihkan iman mereka, memberi mereka kelegaan. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memandang kepada Yesus bukan hanya kepada masalah kita sendiri, tapi kita memandang kepada Tuhan yang beserta dengan kita. Ia adalah Allah yang Immanuel. Ia imam yang turut merasakan pergumulan kita. Ia Bapa yang mau berjuang dengan kita. Biarlah Paskah sungguh menjadi bukti iman kita, bahwa kalau kita percaya Kristus telah bangkit mengalahkan maut, maka Kristus yang sama, juga Kristus yang hidup hari ini, yang menyertai kita, yang mampu mengalahkan segala ketakutan kita, yang mampu menjadi pribadi yang kita andalkan. Dan oleh karena Dialah kita mampu menjalani masa-masa krisis ini bersama-sama. Saudara, kalau kita percaya Yesus sudah bangkit mengalahkan maut, maka kita juga percaya Ia sanggup menolong dan menguatkan kita. Saudara, malam hari ini saya rindu kita sama-sama mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama merenungkan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita boleh datang ke hadapan Tuhan secara pribadi, kita berdoa. Kita doakan untuk segala kekhawatiran yang kita rasakan hari-hari belakangan ini. Biar kita berdoa malam hari ini kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang memberikan kita kelegaan. Di tengah segala kesesakan, di tengah segala kekhawatiran, di tengah segala ketakutan yang kita hadapi, di tengah segala ketidakpastian yang harus kita jalani hari-hari ini. Mari kita datang, kita mohon kepada Tuhan agar kita boleh berjumpa dengan Dia. Mari saudara, kita berdoa secara pribadi, biar waktu ini menjadi waktu di mana hanya ada kita dan Tuhan. Mintalah kelegaan itu daripadanya. Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang hadir bersama dengan kami. Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang menyertai kami di tengah segala sesuatu yang kami hadapi hari-hari ini, Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, malam hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, beri kami kelegaan, beri kami damai sejahtera, sehingga kami boleh menjalani hari-hari ini dengan tenang, Tuhan, dengan percaya bahwa hari esok ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, tolong juga ya Bapa, berkati seluruh pergumulan negara ini ya Tuhan. Berkati para tim medis, berkati mereka yang sedang berjuang di ambang kematian. Tuhan yang boleh beserta dengan mereka ya Bapa. Mereka semua boleh Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan pemulihan. Berikan juga kesehatan ekstra bagi tim medis yang mengatasi semua ini. Berikan hikmat bagi pemerintah kami. Dan biarlah Tuhan boleh bekerja di tengah-tengah dunia juga ya Tuhan.
setiap negara yang sedang bergumul. Biar Tuhan sendiri yang boleh menolong, menyertai. Kami juga berdoa untuk ratusan ribu orang yang saat ini sedang kehilangan pekerjaan dan kehilangan mata pencaharian utama mereka. Tuhan, kiranya Engkau Allah yang juga hadir bagi setiap mereka. Tuhan, mencukupkan segala yang mereka butuhkan. Tuhan yang pegang hari esok kami. Tuhan, ini semua yang kami doakan, segala kekhawatiran, ketakutan kami, keresahan kami bawa kepada Tuhan. Dan kami biarlah boleh mendapatkan kelegaan daripada-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.